Halo, berjumpa lagi. Saya akan mencoba mengupas tentang historiografi Islam Indonesia. Sebelum kita masuk kepada topik itu, saya sedikit mengulas tentang historiografi. Historiografi itu muncul dan berkembang seiring dengan ditemukannya kertas, di mana kertas inilah yang menjadi alat kemudahan manusia untuk mencatat apa saja yang diperlukan. Teruntuk untuk sejarah, historiografi merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh para sejarawan, mulai dari masa sebelum Masehi sampai masa modern sekarang. Kaitannya mengenai historiografi, ada beberapa macam historiografi yang berkembang di dunia ini. Misalkan historiografi umum itu yang menyangkut tentang perkembangan sejarah, penulisan sejarah mulai dari masa klasik sampai modern, mulai dari Eropa, mulai dari Barat, mulai dari Amerika sampai sekarang. Kemudian ada historiografi Islam, itu yang menyangkut tentang perkembangan penulisan, hanya dikhususkan kepada Islam saja. Kemudian misalkan lebih spesifik lagi, ada misalkan historiografi Indonesia yang cakupannya hanya 3 bagian, misalkan historiografi tradisional, historiografi kolonial, ataupun historiografi modern. Nah, menyangkut mengenai historiografi Islam Indonesia, maka itu bisa masuk kepada kajian atau cakupannya kepada historiografi Indonesia, karena Islam Indonesia merupakan bagian daripada sejarah Indonesia. Bisa masuk kepada historiografi Islam, karena umat Islam Indonesia merupakan entitas, merupakan bagian dari sejarah umat Islam yang ada di dunia. Karena kita merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Oke, untuk lebih lanjut saya akan share, dan jangan lupa bagikan video ini apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, kawan-kawan yang saya banggakan, kita akan masuk kepada historiografi Indonesia. Nah, kalau kita masuk kepada historiografi Indonesia, saya akan coba mengupas dulu tentang 3 kategori sejarawan. Nah, menurut pendapatnya Azra, guru besar sejarah Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa kategori sejarawan itu ada 3. Yang pertama itu sejarawan profesional. Apa itu sejarawan profesional? Sejarawan profesional adalah sejarah yang dididik, para sejarawan yang didik di dalam dunia akademisi. Mereka belajar mulai dari sekolah SMA sampai perguruan tinggi, mereka dididik untuk mempelajari tentang sejarah. Nah, inilah khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswa sejarah, baik itu di sejarah Islam, baik itu di sejarah umum, ataupun di pendidikan sejarah. Itu masuk ke kategori sejarawan profesional. Nah, makanya para sejarawan profesional ini mereka mengetahui tentang ilmunya, mereka mengetahui tentang metodologinya, mereka mengetahui tentang teorinya, sehingga nantinya kajian sejarah yang hanya menyangkut tentang manusia, waktu, atau time, itu akan lebih komprehensif, itu akan lebih luas, itu akan lebih hidup, itu akan lebih mengalir. Karena dengan adanya ilmu-ilmu bantu dalam sejarah, maka sejarah itu lebih luas. Itu yang pertama. Selanjutnya, menurut Azra, kategori yang kedua adalah sejarawan dari disiplin ilmu bukan sejarah. Nah, misalkan ada orang dari lulusan ilmu politik, ada orang yang lulusan dari ilmu ekonomi, ada yang lulusan dari ilmu antropologi, mereka tertarik dengan sejarah. Tapi mereka tidak dibekali dengan kemampuan, dengan pengetahuan tentang metodologi sejarah, tentang ilmu-ilmu bantu sejarah. Walaupun mereka mempelajarinya, tetapi pemahaman mereka dengan para sejarawan, terutama dari ilmu sejarah, dari
pendidikan sejarah mereka kurang pemahamannya. Maka mereka masuk kepada kategori yang kedua. Kategori yang ketiga itu adalah sejarawan dari masyarakat. Nah, mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan sejarah, tidak pernah mempelajari, tidak pernah belajar dari bangku sejarah, tetapi mereka belajar secara otodidak, belajar dari kecil, belajar dari orang tuanya, mempelajari sejarah, sehingga mereka menjadi seorang sejarawan yang memiliki keahlian. Misalkan yang saya cari itu ada di buku, misalkan Lukman Siregar, seorang pengusaha yang sibuk, tetapi dia masih sempat menulis sejarah dengan penulisan sejarah yang baik. Nah, itu tentang 3 kategori sejarah. Berikutnya, setelah kita memahami tentang 3 kategori sejarah, ada sejarawan profesional, ada sejarawan yang bukan disiplin keilmuannya, dan ada sejarawan otodidak atau sejarawan masyarakat. Kita masuk ke corak. Corak kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dikatakan jenis. Nah, kalau pendekatan itu bagaimana sih kita memandang, sudut mana kita itu memandang. Misalkan kalau kalian misalkan ingin mendekati perempuan, ya pendekatannya berbeda dengan kalian ingin mendekati seorang mertua. Misalkan ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan sejarah, maka mendekati ilmu itu dengan cara yang berbeda. Nah, kaitannya dalam pendekatan penulisan sejarah Islam Indonesia itu ada 2. Yang pertama, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari umat Islam. Yang kedua, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Nah, tadi yang saya katakan di awal, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari umat Islam. Itu bagaimana Islam di Indonesia merupakan bagian dari Islam secara global. Misalkan mengenai perkembangan Islam di Indonesia, mulai dari masa kerajaan pertama kali muncul di Indonesia, misalkan kerajaan Samudra Pasai di Aceh, atau misalkan kerajaan Perlak di Aceh, sampai kepada kerajaan misalkan yang ada atau memasuki abad ke-18, misalkan kerajaan Aceh yang nantinya terakhir kali dapat dikuasai oleh Belanda, maka peristiwa-peristiwa perkembangan Islam itu bisa masuk kepada sejarah umat Islam. Makanya kita bisa masuk kepada Islam secara global. Kemudian pendekatan yang kedua, Islam masuk kepada sejarah Indonesia. Kalau kalian pernah membaca tentang buku Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawan, itu umat Islam Indonesia masuk kepada sejarah nasional Indonesia. Maka skopnya lebih spesifik lagi, hanya kepada Indonesia saja. Maka kalau kita bicara mengenai Indonesia, itu ada masa masuknya Hindu-Buddha, ada masa masuknya Islam, ada masuknya Belanda, ada masuknya Jepang, dan masa kemerdekaan hingga sekarang. Nah, itu bagaimana kita memandang tentang corak pendekatan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Nah, kembali kepada sejarah Islam Indonesia yang saya katakan, Indonesia sebagai sejarah, Islam Indonesia sebagai sejarah Islam global, maka kita harus mengetahui bagaimana sih proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa sarjana, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa terdapat 3 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Ini banyak sekali yang diucapkan oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan ada teori dari Cina. Tapi yang lebih banyak itu adalah 3 teori itu. Teman-teman bisa melihat yang pertama itu teori Mekah. Ada misalkan teori Gujarat, dan ada teori Persia. Kita masuk kepada teori Mekah. Ini teori Mekah
yang menjadi pendukungnya itu adalah Buya Hamka. Siapa sih Buya Hamka? Dia merupakan seorang ulama, seorang sejarawan, seorang sufi, seorang filosof. Namanya yang aslinya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, yang dikenal dengan Buya Hamka, seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Teori Mekah ini yang dicetuskan oleh Buya Hamka diperkuat oleh Hashimi yang berasal dari Aceh. Hashimi dan Buya Hamka mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara ketika pada abad ke-7 dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan. Bukti-bukti itu bisa dilihat menurut Hamka mengenai singgahnya orang-orang Mekah, singgahnya orang-orang Islam yang dari Mekah langsung ketika mereka menyinggahi di Kepulauan Sumatera. Makanya bisa dikatakan pada abad ke-7 lah agama Islam itu masuk. Namun teori Mekah yang dicetuskan oleh Hashimi, oleh Buya Hamka ini mendapatkan perlawanan, terutama dari teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh Snok Rugonje ataupun Pisnapel. Kalau Pisnapel seorang guru besar dari Universitas Leiden yang terletak di Belanda. Kalau Christian Snok Rugonje, dia merupakan seorang orientalis yang mempelajari Islam di Indonesia. Terutama ketika dia diminta pendapatnya untuk mengalahkan kerajaan Aceh. Nah, teori Gujarat itu mengatakan bahwa Islam ketika masuk ke Nusantara itu melalui wilayah Gujarat atau wilayah India. Jadi ada beberapa mengatakan bahwa India lah yang menjadi daerah asal muasalnya masuknya Islam ke Nusantara. Salah satunya misalkan melalui Malabar, melalui Gujarat ataupun melalui Bengali seperti itu. Nah, salah satu buktinya bisa dilihat ketika pada abad ke-13 muncul dan berkembangnya agama-agama Islam. Nah, teori Gujarat ini bisa ditemukan dengan bentuk beberapa nisan yang mungkin memiliki kerangka yang sama yang berada di India, baik itu di Gujarat, di Bengali, ataupun di Malabar. Kemudian yang terakhir itu teori Persia yang dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat. Husain Jayadiningrat merupakan seorang sejarawan dari Banten. Dia mengatakan bahwa Islam itu datang dari Persia. Apa buktinya? Buktinya kita ketika ada perayaan 10 Muharram, ada perayaan terutama tentang yang berbau tentang berbau tentang mazhab Syiah, maka itu bisa dikatakan berasal dari Persia. Misalkan tentang ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Bagaimana Wahdatul Wujud ini ajarannya Ibnu Arabi itu berasal dari Persia. Tetapi yang paling kuat tentang perayaan 10 Muharram. Kalau di daerah saya biasanya setiap tanggal 10 Muharram itu biasanya ibu-ibu ya membuat membuat kue candil ataupun bubur sumsum seperti itu. Nah, itu seperti itu alasannya itu yang dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Nah, itu berkaitan mengenai pro kontra tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kalau teori Cina, saya masih belum menemukan beberapa informasinya tentang teori Cina, tetapi yang paling kuat itu 3 teori tersebut. Nah, baru setelah kita mengetahui tentang perkembangan atau teori masuknya Islam ke Indonesia, maka kita masuk kepada perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, kembali lagi saya mengambil pendapatnya Azra ya. Azra dia merupakan seorang guru besar ya, yang saya katakan tadi. Azra menilai bahwa dalam perkembangannya historiografi Islam
di Indonesia itu bisa dilihat dari kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu secara jumlah ya, bagaimana secara jumlah memunculkan karya-karya sejarah dari sejarawan Indonesia maupun asing yang dikategorikan sebagai sejarah lokal dan sejarah Nusantara. Nah, bagaimana misalkan kita lihat karya-karya orang-orang Indonesia ataupun orang-orang asing yang meneliti tentang Indonesia, itu banyak sekali karya-karyanya. Misalkan kalau kita bicara mengenai sejarah Jawa, maka teman-teman pasti mengenal siapa Thomas Stamford Raffles. Raffles itu merupakan seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang menggantikan kedudukan Herman Willem Daendels. Dia menjadi gubernur jenderal, Raffles menjadi gubernur jenderal kurang lebih sekitar 3 tahun. 1811 kalau tidak salah. Mungkin teman-teman nanti bisa koreksi ya tahunnya ya. Kemudian misalkan kalau teman-teman pernah membaca misalkan sejarah Sumatera, itu ditulis oleh William Marsden yang berasal dari Inggris. Kemudian kalau teman-teman pernah membaca buku tentang sejarah Sulawesi, atau yang dikenal dengan History of Celebes yang ditulis oleh Wolf Block. Atau misalkan kalau kita bicara mengenai sejarawan Indonesia yang menulis karya-karyanya tentang Islam di Indonesia, itu banyak. Misalkan ada Al-Zumardi Azra, bagaimana dia menulis tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17 dan abad ke-18. Bagaimana misalkan sejarawan Indonesia lainnya, misalkan Ahmad Mansur Suryanegara, karya yang paling monumentalnya adalah Api Sejarah. Bagaimana dia menceritakan bahwa sejarah yang ada di Indonesia itu lebih kepada mendistorsi tentang peran umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga umat Islam yang memiliki sumbangsi yang besar, sehingga umat Islam yang memiliki andil yang sangat besar, itu dihilangkan peranannya. Kemudian misalkan Taufik Abdullah, atau misalkan Buya Hamka. Terakhir yang saya ucapkan tentang Buya Hamka, dia bukan seorang sejarawan akademisi, tetapi sejarawan otodidak. Karena ketekunannya, karena istiqomahnya, maka dia sejarawan yang bukan sebagai sejarawan akademisi, tetapi menghasilkan beberapa karya-karya monumental. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, itu kalau kita bicara mengenai kuantitatif. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh orang Indonesia ataupun oleh orang-orang asing yang mereka datang ke Indonesia, sehingga akan memunculkan tentang corak-corak penulisan sejarah yang lebih komprehensif. Kemudian, kalau tadi yang saya bahas tentang kuantitatif, maka berikutnya adalah kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu menurut Sartono Kartodirjo terlihat dari penggunaannya metodologinya yang lebih kompleks, yang lebih mendalam, yang lebih banyak, yang lebih menyeluruh, yang melibatkan banyak disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu humaniora. Nah, jadi secara kualitatif menurut Sartono Kartodirjo digunakannya ilmu bantu dalam sejarah. Kalau kita bicara mengenai sejarah kuantitatif, itu lebih banyak kepada kajiannya tentang politik, misalkan. Kajiannya misalkan tentang dinasti, tentang kerajaan. Tetapi kalau sejarah secara kualitatif, itu lebih menjelaskan tentang sejarah-sejarah alternatif lainnya. Misalkan sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah antropologi, sejarah yang lain-lain dan sebagainya. Maka ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Misalkan kalau kalian pernah membaca buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo, yaitu disertasinya yang ditulis mengenai, mohon maaf ya, bukan ditulis ya, sejarah, disertasinya Sartono Kartodirjo yang menulis tentang
pemberontakan petani Banten 1888. Bagaimana menceritakan bagaimana misalkan Haji Wasid, seorang petani, tetapi karena dia memiliki peran yang sangat besar di masyarakat, maka ia bisa menggerakkan masyarakat yang ada di daerah Banten seperti itu. Nah, itu tentang sejarah kuantitatif dan kualitatif. Nah, tadi yang saya katakan tentang corak jenis historiografi Islam Indonesia, ada awal Islam, kemudian ada kolonial, dan ada modern. Jadi, kalau kita bicara mengenai historiografi Islam Indonesia, maka cakupannya tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Kalau tadi misalkan tentang historiografi Indonesia, maka cakupannya adalah tentang, ya misalkan tentang kedatangan bangsa atau agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, kebalikannya kalau Islam ya kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, makanya tulisan-tulisan yang kita lihat, yang kita baca, yang sekarang kita cari misalkan di perpustakaan tentang sejarah Islam di Indonesia, maka hal yang paling awal kalian baca itu tentang munculnya atau berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bagaimana perkembangannya, bagaimana para raja-raja itu mengislamkan orang-orang Jawa, mengislamkan orang-orang Sumatera, mengislamkan daerah-daerah yang lainnya. Sampai kemundurannya, bahkan keruntuhannya hingga umat Islam Indonesia era sekarang. Kemudian sejarah kolonial tentang penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris. Nah, buku-buku ini kebanyakan itu adalah hasil pandangannya orang-orang Eropa yang melihat orang-orang Eropa bagaimana masyarakat Indonesia. Nah, misalkan kalau kita bicara mengenai Pangeran Diponegoro, kalau versinya orang-orang kolonial jelas Pangeran Diponegoro merupakan seorang pemberontak. Tetapi kalau versinya orang Indonesia, Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan. Nah, jadi buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan kolonial itu kebanyakan adalah tentang kehebatan mereka, tentang bagaimana mereka mendatangi Indonesia yang dikatakan Indonesia belum berperadaban, dikatakan Indonesia masih primitif, dikatakan Indonesia yang masih belum mengenal apapun. Seperti itu. Nah, baru yang berikutnya adalah historiografi Islam Indonesia masa modern, yaitu berupa penulisan sejarah Indonesia yang bersifat Indonesia sentris. Nah, inilah yang dinamakan dengan The New History of Indonesia atau tentang sejarah Indonesia. Yakni dimulai di tahun 1957. Ini 1957 merupakan seminar nasional sejarah Indonesia yang pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, inilah memunculkan alternatif-alternatif tentang sejarah Indonesia. Nah, itu berkaitan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana corak-coraknya, bagaimana tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, maka berkaitan mengenai sejarah Islam Indonesia, maka kita minimal harus mengetahui beberapa sejarawan Islam di Indonesia yang karya-karyanya itu menjelaskan tentang Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Buya Hamka, yang kedua adalah ada Taufik Abdullah, yang berikutnya ada Azumardi Azra, dan yang terakhir itu ada Ahmad Mansur Suryanegara. Yang pertama kita bicara mengenai Buya Hamka atau yang dikenal dengan Abdul Malik Karim Amrullah. Dilahirkan di Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Nah, tadi yang saya katakan, ia seorang ulama dan sastrawan besar Indonesia pada masanya. Ini kalau kita mendengar nama Buya Hamka atau yang dikenal dengan Abdul Malik Karim Amrullah, pasti semua orang menyeganinya, pasti semua orang menghormatinya. Baik itu dari orang NU, orang Muhammadiyah, orang Syarikat Islam, orang Persis, pasti semuanya mengaguminya. Nah, apa saja sih karya-karyanya? Ini yang kalian lihat tentang sejarah umat Islam. Ada lagi misalkan buku, misalkan tentang novel, tentang sastra, itu misalkan di bawah lindungan Ka'bah. Atau yang lagi rame ini tentang
tenggelamnya kapal Van der Wijk yang sempat menjadi film yang paling laris di bioskop ya. Kemudian misalkan di dalam lembah kehidupan. Kemudian berikutnya misalkan ada tasawuf modern. Nah, Hamka juga tidak lupa dia menuliskan tentang tafsir Al-Azhar ya. Ini mungkin kalau yang sekarang salah satu ahli tafsir yang terkenal ya, yang kita lihat sekarang ya Quraish Shihab seperti itu. Itu tentang Buya Hamka ya. Nah, berikutnya tentang Taufik Abdullah. Kalau tadi Buya Hamka itu lahir di Kabupaten Agam, nah Taufik Abdullah itu dilahirkan di Bukit Tinggi, masih berada di wilayah Sumatera Barat. Nah, ia pernah mendapatkan gelar Pujangga Diraja. Nah, Taufik Abdullah ini merupakan sejarawan besar Indonesia. Ia pernah menjadi kepala LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 2000 sampai 2002. Dan pernah mendapatkan hadiah akademik di bidang budaya dari Fukuoka, Jepang di tahun 1991. Itu sekilas tentang biografi Taufik Abdullah. Nah, karya-karyanya yang kalian lihat, ada sejarah lokal, ada sejarah dan masyarakat, ada Islam dan masyarakat, ada agama, etos kerja, perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Ada misalkan nasionalisme dan sejarah. Nah, itu beberapa informasi tentang Taufik Abdullah. Berikutnya, yang ketiga itu adalah Azumardi Azra. Nah, Azumardi Azra merupakan seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia berasal dari Sumatera Barat ya. Nah, ini beberapa karya Azumardi Azra yang kalau kalian mempelajari Islam, terutama tentang sejarah Islam di Indonesia, maka kalian minimal harus membaca karya-karyanya Azumardi Azra. Mulai misalkan dari relevansi Islam Wasatiyah menuju masyarakat Madani, dari Harvard hingga Mekah, kemudian konteks berteologi di Indonesia, jaringan ulama, Islam Nusantara, Islam in the Indonesian world, sampai pada surau. Terakhir, yang keempat adalah Ahmad Mansur Suryanegara. Ia lahir dari pasangan Hasan Mukmin dan Siti Aminah di tahun 1935 ya. Ia merupakan sejarawan Islam yang memiliki peran dalam Islamisasi penulisan sejarah. Nah, Ahmad Mansur itu berusaha memberikan pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang memberikan pengaruh terbesar atau kontribusi terbesar terhadap Indonesia. Jadi tentang deislamisasi tentang sejarah Indonesia yang dilakukan oleh beberapa sejarawan yang mungkin lebih condong kepada sejarawan nasional, ini coba dibantahkan, coba dibantah oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, salah satu karya yang paling monumentalnya adalah Api Sejarah. Api Sejarah ini terdiri dari 2 jilid ya. Ada Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2, kemudian menemukan sejarah. Oke, barangkali teman-teman, barangkali ada yang ingin didiskusikan, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo silakan tulis kolom komentar, dan jangan lupa kalau video ini bisa bermanfaat, silakan kalian like dan subscribe ya. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.